8 Mei tahun 2012 jam 23:32. Ini henti nafas ketiga bagian yang kedua. Sebelumnya aku mohon maaf apabila mendengar suara yang tidak nyaman, karena kebetulan memang sudah sebulan ini dada terasa sesak. Oke, itu biasa. Maksudnya baru biasa 1 bulan belakangan ini. Gak apa-apa, nanti juga akan sembuh sendiri. Ada Allah. Tadi sampai di mana ceritanya ya? Oh ya, sampai ketika aku sudah gak kuat lagi, aku akhirnya memohon pada Tuhan apabila memang sudah tiba waktuku, Allah bisa mengambilku. Tapi apabila masih ada cukup waktu, Allah akan memberikan sehat, segera menyembuhkan penyakitku. Nah, setelah itu tubuhku memang sudah sedingin es, dan aku merasa sukma itu seperti akan keluar dari tubuh. Ini memang benar-benar terjadi, dan aku bisa membedakan bila ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku, dalam arti kata sesuatu yang negatif. Kalau sesuatu yang negatif, aku berusaha untuk menolak. Oke, ini akan di lain sesi akan ku ceritakan. Sekarang tadi sampai di mana ya? Nah, dan memang setelah sukma itu seperti meronta untuk keluar dari aku. Kok meronta, kok hebat banget ngomongnya ya. Aku merasa sukmaku itu benar-benar hendak mau keluar gitu dari raga, dan pada satu titik aku memang sudah nggak mampu bertahan. Aku nggak ingat apa-apa lagi sampai aku nggak tahu itu sudah lewat beberapa waktu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas di suatu waktu itu aku melihat ada satu sosok terbujur kaku. Aku melihat dari atas, dari jarak yang cukup aku nggak usah sebutkan dari jarak berapa. Aku juga nggak yakin itu berapa panjangnya, berapa jauhnya jarak itu. Tapi yang jelas aku bisa melihat tubuhku dari atas, tidak bergerak, terbujur kaku. Kupikir itu tubuh siapa? Dan ketika aku coba cermati, itu seperti kayak baju yang aku pakai, dan aku benar-benar terkejut karena ternyata itu tubuhku sendiri yang sudah itu tubuhku sendiri. Sempat aku termangu beberapa saat. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang tubuhnya mungil. Aku merasa seolah mengenal beliau, seperti mantan ibu mertua almarhum. Kebetulan juga cukup lama ya, ada beberapa tahun itu kurawat karena sakit beliau. Nah, sosok tersebut yang aku lihat pada kejadian sakitku ini, itu menatap tajam ke arahku, dan kemudian tiba-tiba beliau mendorongku dengan sangat kuat. Nah, proses jatuhnya aku nggak tahu aku menyebutkan aku ini apa gitu. Pokoknya aku merasa aku jatuh, dan jatuhnya itu seperti mau masuk ke dalam tubuh. Itu proses itu sebenarnya aku rasakan, meskipun dalam kondisi yang aku nggak bisa jelaskan itu kondisiku seperti apa. Tapi yang jelas sukmaku tuh mau masuk ke dalam tubuh, dan itu yang kurasakan ketika tiba-tiba benar-benar merasa kayak terkunci dalam arti kata sudah klop masuk ke dalam raga. Aku ini ngomongnya bener nggak sih, tapi kurang lebih seperti itu. Nah,
ketika sukma itu sudah masuk ke dalam tubuh, itu membuatku langsung tersadar dan spontan aku terduduk ya, duduk di pinggir tempat tidur. Aku bilang sama Allah, Allah aku hidup. Ya, aku mengucapkan terima kasih. Dan pertama kali yang keluar dari keinginanku adalah Allah, aku kepengen ke dokter. Dan itu baru keinginan yang benar-benar di luar dugaan, karena kok akhirnya aku ke dokter. Sebenarnya intinya itu karena aku takut. Karena aku bilang sama Allah, Allah aku takut penyakit ini menyerang ke otak, karena aku sudah dalam kondisi di mana merasa payah banget ya, sampai sebulan itu kejadiannya. Dan ketakutanku yang paling besar adalah ketika kalau sakit menyerang ke otak. Itu yang selalu kuhindari. Kalau badan mungkin tidak secemas ketika merasa akan yang diserang, yang merasa yang akan diserang itu otak ya. Dan itu menurut perkiraanku. Nah, pada saat itu aku berdoa, Allah aku ingin ke dokter, aku ingin berobat. Sebenarnya karena aku ingin tahu aku ini sakit apa sih sebenarnya sampai sekian lamanya, itu aku ingin tahu gitu. Dan aku juga berpikir aku mau minum obat deh supaya cepat sembuh, karena sudah 1 bulan. Karena yang terpenting adalah karena aku takut menyerang ke otak. Nah, pada saat itu aku menghibah pada Allah, tolong berikan aku kekuatan, berikan aku tenaga, berikan aku kemampuan untuk sampai di rumah sakit. Tanpamu aku nggak bisa melakukan ini semua. Kebetulan juga beberapa pakaian itu sudah kusiapkan ke dalam tas. Nah, aku masukkan ke dalam mobil, aku keluarkan mobil dari garasi dan kemudian mengunci semua pintu seolah aku tidak kembali ke dalam rumah. Itu aku nyalakan lampu juga. Akhirnya aku pergi ke rumah sakit. Di dekat rumah sebenarnya ada satu rumah sakit besar ya, rumah sakit terbagus di kota kecilku, tapi di situ rumah sakitnya mahal. Akhirnya aku mencoba mencari yang sesuai dengan kantongku. Itu letaknya cukup jauh. Nah, aku menuju ke sana. Sebenarnya di jalan pintas ini ternyata sudah verboden, hanya satu arah. Benar nggak sih istilahnya pemakaian kata itu, satu arah ya. Di samping jalan itu ada satu pos polisi kecil, pos polisinya kecil. Kuhentikan mobil di depan kantor polisi tersebut, dan spontan kulihat ada Pak polisi itu mengayunkan tangan, menggebaskan tangan dengan kasar ya. Maksudnya mengusirku untuk tidak parkir di depan pintu, di depan kantor polisi. Dan itu diulangi lagi. Aku baru sadar kalau kaca mobilku itu belum kubuka. Pantesan aku meminta beliau untuk menghampiriku. Ya udah jelas nggak kelihatan. Kubuka kaca mobil, ku lambaikan tangan sama Pak polisi agar mengharapkan beliau menghampiriku. Aku sempat melihat Pak polisi itu menggebaskan tangan dengan kasar lagi. Mungkin kesel kali ya. Aku disuruh tidak parkir di depan pos polisi, kok malah aku memanggil beliau. Tepat di samping pintu mobil, tampak gitu mukanya Pak polisi itu terkejut, terlihat ya, raut wajahnya itu keterkejutannya terlihat jelas gitu. Ibu kenapa? Dia tanya, ibu kenapa? Ibu sakit ya? Iya Pak, saya sakit. Saya anterin ke rumah sakit ya? Nggak usah Pak. Saya mau minta izin untuk lewat di jalan ini. Itu nggak boleh Bu, itu satu arah. Ibu harus muter. Enggak,
rasanya saya nggak kuat Pak kalau saya putar. Saya minta tolong diberikan izin. Saya antar Bu. Pak polisi masih mencoba untuk memaksa untuk mengantar. Pastinya beliau takut kan melihat kondisiku seperti ini, dan aku baru sadar boleh jadi mukaku, wajahku sudah seperti kayak mayat ya, pias banget gitu loh. Karena ya tadi kan udah aku jelaskan. Nah, Pak polisi itu memandang bola mataku dan seperti luruh beliau. Ibu boleh lewat jalan itu, tapi nyalakan lampu besar dan juga lampu sen itu tetap menyala. Masih juga beliau menawarkan diri untuk mengantarku. Aku tolak dengan halus. Terima kasih Pak. Akhirnya aku pamit dan segera masuk ke jalan yang satu arah itu. Di sepanjang jalan, klakson mobil dari arah berlawanan itu nggak berhenti ya. Nah, oh ya, pada kesempatan kali ini aku hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak polisi yang telah menolongku. Bapak, bila suatu saat Bapak mendengar rekamanku ini, clue-nya pos polisi itu ada di dekat rel kereta api, berjarak kira-kira 100 kilometer ya, tapi terlihat dari kantor polisi itu. Nah, saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak. Terima kasih Pak. Saya baik-baik saja. Makasih ya Pak. Alhamdulillah sampai di rumah sakit dengan selamat. Mobilku parkir dan kemudian aku masuk. Aku pikir yang penting aku udah tiba di rumah sakit. Selanjutnya kalau terjadi apa-apa ada paramedis. Cukup banyak paramedis yang bisa membantuku. Nah, sampai di ruang periksa dokter, Pak dokter melihatku dengan rona yang gak bisa aku tebak. Beliau segera meminta suster untuk memesan kamar. Jadi beliau membuat surat untuk aku nggak dapat nih istilahnya, aku nggak dapat. Pokoknya dokter itu membuat surat agar aku bisa masuk ke kamar. Lupa itu istilahnya apa. Tadi mana tuh sampai lupa lagi. Nah, ada dokter itu juga mengatakan ibu harus harus diopname. Ibu harus diopname. Ada kemungkinan ibu kena penyakit demam berdarah atau tifus. Tapi untuk lebih jelasnya ibu periksa lab ya. Memang ada belasan poin yang harus kujalani. Ya sudah, aku sampailah ke loket. Aku nggak bilang apa-apa sama Pak dokternya. Aku juga nggak perlu bilang kalau aku nggak bisa tinggal di tempat. Nah, sampai mana tadi ya? Tuh langsung ngeblank deh. Ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, moga-moga ini rekaman yang terakhir. Allah, tolong Allah, aku lupa Allah. Ngomong apa tadi ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Oh iya, aku segera menuju ke loket, kusodorkan lembaran periksa lab itu dan kutanyakan berapa biayanya. Disebutkan oleh petugas itu sekitar 675 hingga 775. Terus kutanya sebenarnya poin apa yang paling penting yang bisa saya lakukan lebih dulu. Oh ini Bu, ada beberapa, ada 3-4 poin kalau nggak salah, antara lain periksa darah. Ya sudah, setelah selesai periksa darah dan memang benar diketahui bahwa aku terkena demam berdarah. Kemudian tadi mau ngomong apa sampai lupa. Demam berdarah.
Oh iya, aku tanya lagi sama petugasnya, Pak, boleh nggak saya ngambil sepertiga obat? Nggak bisa Bu, tolong Pak. Nggak bisa Bu, nggak efektif. Itu kalau ngambil sepertiga itu penyakitnya nggak sembuh, malahan nanti malah ini jadi imun. Ibu harus ngambil penuh. Tapi saya nggak punya uang Pak. Aku udah nggak malu lagi, aku bilang begitu, dan memang kenyataannya. Eh, Sebenarnya ada kartu kredit, tapi aku tidak pernah mau menggunakan kartu kredit. Eh, aku menghindari untuk berhutang. Oke, okay. Saya ngomong apa sampai muter-muter gini. Petugas itu melihat bola mataku, dan memang aku bersungguh-sungguh. Uh, Alhamdulillah dimaklumi, dan uh, ketika aku tanyakan dengan sepertiga obat ini berapa, sekitar 175.000, berarti sesuai dengan dana yang tersisa di dompetku. Akhirnya periksa beberapa lab. Allah ya Rabbi. Udah sampai mana tadi ya? Oh ya, satu hal. Kisahku ini sebenarnya aku hendak menjelaskan, tapi tolong jangan dilihat sebagai ria atau seperti apa ya. Ada satu bisa untuk jadi bahan pertimbangan sebelum melabelkan apa yang kuungkap sebagai sesuatu hal yang syirik atau musyrik ataupun suuzon, negative thinking, atau berhalusinasi atau apapun. Begini, sebenarnya aku tadinya dari agama yang berbeda. Aku dididik dari keluarga yang taat beribadah sangat, sehingga aku memiliki dasar pendidikan beragama yang mengakar kuat cukup baik, sehingga ketika aku menjadi mualaf, itu yang membuat aku menjadi seperti sekarang, meskipun pada akhirnya oke, yang ini aku nggak perlu cerita. Intinya dengan sakitku ini pun sebenarnya sejak aku memutuskan mindset diriku untuk total bergantung kepada Allah. Jadi ketika aku sakit, aku tidak menemui dokter, aku tidak lagi bergantung kepada dokter atau obat. Sakitku akan disembuhkan oleh Allah. Allah memberikan penyakit dan pasti dengan obatnya juga. Itu aku yakini benar. Dan tentang penyakit ini sebenarnya ada satu hal yang ingin kuungkap, bahwa ketika aku sedang dalam kondisi sakit parah, itu biasanya aku katamkan Quran. Jadi sebenarnya selama aku berada di agama yang sekarang ini, artinya sudah lebih dari sekali untuk khatam Quran dengan durasi yang sedikit, yang paling sedikit itu baru 2 minggu untuk mengkhatamkan Quran. Tapi aku bersyukur, aku berharap suatu hari aku bisa lebih ringkas, lebih singkat lagi. 2 minggu itu sebenarnya juga diselingi sakit ya. Pada waktu itu terjatuh sakit, sehingga tidak mampu untuk mempersingkat waktu lagi. Nah, ini ku ceritakan sebenarnya tidak ada maksud ria. Hendak menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi yang ku alami ini dengan banyak kejadian yang sepertinya tidak masuk di akal, ataupun apapun yang bisa membuat kondisiku menjadi tidak bagus dengan adanya kisah-kisah yang kuungkap ini, bahwa sebenarnya aku bergantung total pada Allah. Aku melakukan ini semua, bahkan mungkin aku lupa kali ya, aku mulai melakukan puasa itu sejak 1987 sampai 2004, itu puasa setiap hari, maksudnya untuk mendapatkan semangat hidup, dan yang terutama adalah aku ingin mencari Allah. Aku ingin Allah itu sedekat urat nadiku, karena di agama yang terdahulu aku diajarkan cara berdoa yang benar, dan aku tahu cara meminta pada Tuhanku. Nah, sementara ketika aku berada dalam agama yang sekarang ini, bisa saja aku baca dari buku ya,
Tapi tuntunan doa itu adalah teori, dan itu tidak melibatkan emosi, tidak melibatkan batin, tidak melibatkan jiwa. Karena dan aku berusaha untuk tidak sekedar lip aja, tidak sekedar pengucapan kata, tapi aku mau keseluruhan, secara keseluruhan itu menjadi satu. Ketika aku berdoa, itu aku berusaha untuk seolah Allah itu ada di dekatku. Memang Allah ada di mana-mana, tapi perasaan ketika kita merasa ditemani Allah yang sebenar-benarnya, itu enggak, aku rasa kondisi seperti ini bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya. Dan itu sebabnya aku melakukan sepertinya aku menyiksa diri, tapi tidak ya, karena aku ingin mendapatkan, aku ingin meraih Allah, aku ingin bisa bergantung total kepada Allah. Aku rasa itu dulu, karena kalau nggak durasinya terlalu panjang.